Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Setan merah kembali tumbang. Entah sudah berapa kali kalimat tersebut terdengar di musim ini. MU rasanya sangat senang membuat fansnya putus asa. Setelah sebelumnya sempat meraih gelar unbeaten di Europa League, The Red Devil kini justru kembali keok di kandangnya sendiri. Pasukan Ruben Amorim sepertinya masih belum kapok menerima amukan dari manajernya. Dalam pertandingan melawan Crystal Palace, MU sekali lagi harus tertinggal 2 gol dari tim lawan. Bukan hanya tertinggal, MU bahkan kalah dengan skor 2-0. Kegagalan ini tentunya tidak lain akan menyasar ke pelatih utama mereka, Ruben Amorim. Padahal MU sendiri dari dulu sudah banyak bergonta-ganti pelatih. Amorim yang dulunya sangat dielu-elukan pun kini terancam didepak. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Amorim sampai terancam dipecat? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lovers, seperti biasa jangan lupa untuk menekan dulu tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Berada di bawah asuhan Ruben Amorim, perlu diakui bahwa MU memang bukan versi terbaik mereka. Hal ini pun sempat diakui oleh Ruben Amorim sendiri. Menurutnya, MU versi dirinya bahkan adalah yang terburuk dari segala MU. Bahkan kekalahan yang ia peroleh dianggap lebih parah ketimbang Ten Hag. Amorim merasa dirinya sebagai pelatih yang amatiran sebab kegagalannya membangkitkan setan merah. Namun, terlepas dari semua kegagalan itu, satu pertanyaan pun akhirnya muncul. Apakah MU versi Amorim memang seburuk itu? Sebenarnya, jawabannya tidak. Amorim memang seringkali dikatakan lebih buruk daripada Ten Hag. Tapi, perlu diingat bahwa dirinya baru menukangi MU dalam 19 pertandingan. Berbeda jauh dengan Ten Hag yang sudah mendampingi setan merah dalam 128 pertandingan. MU versi Amorim juga bahkan sempat mengacak-acak klasemen Europa League. Bersama dengan pelatih yang satu ini, MU sukses raih gelar unbeaten dalam 8 match fase Liga. The Red Devil kini bertengger di posisi ketiga klasemen Europa League dengan torehan sebanyak 18 poin, tepat di bawah Bilbao dan Lazio yang masing-masing catatkan 19 poin. MU bahkan jadi satu-satunya klub di Europa League yang sukses tampil dengan full kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir. Dengan statistik yang cukup menggila di Liga Eropa, kualitas Amorim tentu masih layak untuk diperdebatkan. Amorim walau dinilai buruk, tapi nyatanya sukses untuk membawa tren positif MU di Europa League. Kemenangan beruntun dan gelar unbeaten memastikan si setan merah untuk lolos ke babak 16 besar. Kedepannya, Amorim juga berniat untuk meraih gelar juara di kompetisi kasta kedua benua Eropa ini. Jika sebelumnya Ruben Amorim berhasil bawakan tren positif buat MU di Europa League, di Premier League si pelatih asal Portugal ini punya kisah yang berbeda. Dari 19 laga yang dimainkan, 13 diantaranya adalah Premier League. Amorim punya catatan yang cukup buruk di Liga Inggris. Pasalnya, dalam 13 pertandingan tersebut, MU hanya sukses catatkan 4 kemenangan. Sementara 7 pertandingan lainnya berakhir kalah dan 2 sisanya berakhir imbang. Kekalahan Amorim ini tentunya tidak terjadi secara ajaib. Beberapa pihak banyak yang berspekulasi tentang ini. Ada yang menyalahkan Amorim karena taktiknya yang terlalu lemah, ada juga yang menyalahkan pemain sebab rekor Amorim di Sporting Lisbon dengan taktik yang sama justru terbilang mengesankan. Namun, jika kita melihat secara objektif, sebenarnya kemerosotan MU terjadi akibat kesalahan bersama. Pemain MU sulit memahami gaya bermain Amorim dan Amorim juga sering menerapkan strategi yang kontroversial. Sebagai contoh adalah laga melawan Crystal Palace pada pekan ke-24. Bermain di Old Trafford, kandang setan merah, Amorim bukannya mengincar kemenangan, justru menggunakannya sebagai lahan eksperimen. MU yang biasanya turun dengan formasi andalan 3-4-2-1 counter attacking dengan Rasmus Højlund sebagai striker utama, kini justru turun dengan 3-4-3 bersama Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho. Tentunya hal ini berakibat fatal pada hasil pertandingan. MU tumbang dengan mudahnya, padahal Crystal Palace sebelumnya merupakan penghuni papan bawah Liga Inggris.
Pertahanan mereka hancur dan lini serangnya sama sekali tumpul. Kobbie Mainoo yang sebenarnya merupakan central midfielder di pertandingan itu dipaksa untuk jadi central forward. Hasilnya, Crystal Palace sukses cetak clean sheet atas klub yang katanya paling unbeaten. Bukan sekali dua kali, eksperimen Amorim sebenarnya sudah terjadi beberapa kali. Sebenarnya, eksperimen adalah hal yang wajar bagi seorang pelatih baru. Namun, dalam kasus MU tentunya berbeda. MU musim ini sedang mengalami kemerosotan drastis. Amorim sebagai pelatih seharusnya mengincar poin terlebih dahulu dibandingkan sibuk mencari strategi. MU sebelumnya cukup sukses dengan formasi 3-4-2-1. Amorim seharusnya mengandalkan itu dulu sebelum memulai kembali eksperimennya. Akibat dari eksperimen fatal ini, karirnya pun kini semakin terancam. MU kini menduduki peringkat 13 klasemen sementara Liga Inggris. Setan Merah hanya terpaut 12 poin dari zona degradasi yang kini semakin mengintai. Menurut pakar sepak bola Inggris Gary Neville, susunan pemain Amorim memang seringkali tidak masuk akal. Menurutnya, susunan Amorim jelas aneh dan tidak kompetitif. Neville bahkan menyampaikan bahwa keanehan ini bisa saja berujung pada pemecatan sang juru taktik. Apakah dia akan bertahan? Saya tidak yakin, ujar Neville. Namun terkait hal ini, Neville juga tidak menyalahkan Amorim secara keseluruhan. Sebagai pakar profesional, ia juga memaklumi dengan apa yang sedang terjadi dengan MU. Setan Merah kini sedang mengalami era sulit di mana mereka punya keterbatasan pemain yang memadai. Sehingga keanehan line up Amorim sebenarnya bukan sepenuhnya salah dia. Amorim sudah melakukan yang terbaik dengan sumber daya yang dimiliki MU. Dengan tren buruk yang semakin bertebaran di tiap pekannya, MU kini semakin dekat dengan jurang degradasi. Kalau sampai si Setan Merah terjun bebas ke kasta kedua, maka tidak perlu ditanyakan lagi bagaimana nasib Amorim di Old Trafford. Ruben Amorim pun sempat mengakui bahwa ia dan timnya mulai terseret ke pertempuran menghindari zona degradasi lagi. Jelas sekali bahwa kami sedang menghadapi ancaman serius, ujar Ruben Amorim. Dengan persaingan yang semakin ketat dan musim yang semakin singkat, MU bersama dengan Amorim harus segera menemukan solusi terbaik. Apapun yang terjadi, MU tidak boleh terjun ke kasta kedua. Karena jika ini sampai terjadi, maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Amorim adalah pelatih terburuk MU. Bahkan jauh lebih buruk daripada Ten Hag. Amorim kini harus berhenti untuk melakukan eksperimen. Yang terpenting bagi MU saat ini adalah 3 poin meskipun hanya menang dengan 1 gol. MU harus mengamankan klasemen secepat mungkin sebelum musim berakhir. Karena jika tidak, maka hal yang tidak diinginkan semua fans pun akan terjadi. MU akan menghilang dari jajaran klub terbesar di dunia. Demi mendukung perubahan ini, manajemen MU tentunya akan memfasilitasi Amorim. Banyak pakar yang memang sudah dari awal merekomendasikan untuk merombak skuad warisan Ten Hag. Namun dengan kendala keterbatasan finansial, Manchester Merah belum sanggup untuk mewujudkan hal itu. Hal ini juga sempat diprediksi oleh Gary Neville. Menurut Neville, MU akan mengadakan perombakan besar-besaran. Namun perombakan itu tidak akan terjadi di musim dingin. Mereka akan mendukungnya, tetapi saya rasa tidak banyak dana yang tersedia di Januari. Akan ada perombakan besar lagi di musim panas nanti, ujar Gary Neville. Seiring waktu yang semakin menekan, beban di pundak Amorim kian semakin berat. Padatnya jadwal pertandingan ditambah performa para pemain yang masih jauh dari kata memuaskan membuat nasib pelatih asal Portugal ini di Old Trafford kemungkinan besar akan ditentukan dalam waktu dekat. Kini fans MU hanya bisa berharap yang terbaik, supaya kedepannya MU bisa kembali bersaing di papan atas Liga Inggris. Demikianlah Football Lovers pembahasan singkat mengenai Ruben Amorim yang kini terancam dipecat. Setelah tren negatif yang ia bawa semenjak menukangi Manchester United, apakah kalian setuju kalau Amorim dipecat? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.